Ada satu tempat yang kita nggak tahu pernah ada kejadian apa di baliknya. Apalagi tempat itu nggak ada konotasi sama sekali sama alam mistis. Karena bisa didatengin sama semua umur, termasuk anak-anak, buat cari kesenangan. Tempat itu adalah taman hiburan. Dengarkan versi lengkapnya hanya di aplikasi Noise. Lo percaya nggak sih kalau sebuah kecelakaan di suatu taman hiburan kadang bukan sekedar kecelakaan, tapi ternyata ada campur tangan mistis di dalamnya. Nah, ceritanya sekitar 5 tahun yang lalu ada sebuah restoran di Malang yang dulu tuh laku banget. Sebutlah restoran Nusantara gitu ya. Ini udah pasti bukan nama asli. Ya, gue samarin aja biar gampang. Oke. Nah, restoran Nusantara ini lakunya pun karena pakai penglaris, Muy. Nat. Tapi tiba-tiba ada sebuah restoran yang baru dibangun dan ramainya tuh seramai restoran Nusantara ini. Sebutlah nama restoran yang baru tuh restoran keluarga gitu ya. Tapi yang punya restoran Nusantara tuh takut kalau makin lama kayak gini dibiarin, pelanggannya tuh pada kabur dan makin sedikit yang makan di restoran Nusantara. Iya. Ya udah tuh, singkat cerita, si pemilik restoran Nusantara ini pergi ke dukun yang biasa dia minta ilmu buat bikin restorannya rame. Gimana kalau dicelakain aja nih keluarga yang punya restoran keluarga. Besokan harinya bener aja, pas banget efek ilmu hitam ini kejadian sama keluarganya yang punya resto keluarga itu. Waktu mereka lagi jalan-jalan ke Jatim Park. Ya bisa dibilang mirip-mirip Ancol lah ya. Tapi yang pergi ke Jatim Park itu cuman ibu dan 2 orang anaknya. Bapaknya itu ngurusin restoran. Di Jatim Park itu si ibu sama anak yang kecil, yang cowok, itu main ke kebun binatang. Nah sedangkan anaknya yang gede ini pergi main air kayak berenang-berenang gitu. Udah tuh si ibu sama anaknya yang kecil ini lihat-lihat binatang segala macem, foto-foto sama anak harimau. Setelah itu mereka lihat-lihat lagi, sampailah ibu dan anaknya ini ngelihat binturong. Apa tuh? Binturong tuh kayak sejenis rakun musang gitu loh, Nat. Oh, Tapi pas si binturong ini dielus-elus kepalanya, si binturong ini tiba-tiba ngegigit jari anak kecil itu. Sampai jarinya tuh bolong nembus gitu. Ibunya pun luka tangannya, berdarah gara-gara nolongin anaknya yang tangannya digigit itu. Nah, di waktu yang hampir bersamaan di kolam bermain itu, si anak yang gede ini tiba-tiba kepleset masuk ke dalam air. Tapi anehnya, dia kayak tenggelam dan teriak minta tolong gitu loh. Langsung lah tuh akhirnya si kakak ini dan si ade ibunya itu langsung dilariin ke UGD. Nah, bapaknya yang lagi ngurusin restoran ngedengar anaknya dua-duanya masuk UGD, panik dong, sama istrinya juga lagi kan. Langsung lah si bapaknya ini ngebut naik motor ke UGD. Tapi gara-gara ngebut di jalan, bapaknya tuh tabrakan. jadi cerita kali ini dialamin sama satu keluarga yang lagi liburan ke taman safari. Oke. Ada bapak, ibu, dan 2 anak. Kita sebut aja namanya Pak Arif, Bu Nita, anak pertamanya namanya Rini, dan adiknya namanya Rio. Rini sama Rio ini tuh lagi liburan sekolah dan kepengen banget ke taman safari. Rencananya mereka sekeluarga bakal ke taman safari hari Jumat dan pulang hari Minggu. Jadi ceritanya Pak Arif sama Bu Nita mau surprisein anak-anaknya buat nginep di karavan taman safari. Jadi karavan tuh kayak penginapan gitu di dalam taman safari. Letaknya tuh kayak di tengah hutan gitu. Terus kayak bener-bener ngerasain pengalaman tidur di karavan yang bentuknya mobil gitu. Mereka masuk ngelihat jerapah, kuda nil, dan macam-macam hewan yang masih bisa dikasih makan lewat jendela mobil mereka. Terus tiba-tiba mereka masuk ke kawasan yang danger gitu. Kawasan macan dan lainnya yang diharusin untuk nutup kaca mobil mereka. Ya. Terus pas masuk area macan putih, Rini bilang, kenapa macan putihnya ngeliatin Rini? Kenapa macan putihnya ngedeket ke mobil? Papa, mama, macannya marah ke Rini. Di situ mama papanya bahkan Rio pun kaget karena nggak ada macan di sekitar mobil mereka, Moebi. Terus pas mamanya nengok ke belakang ke tempat duduknya Rini, mukanya Rini tuh pucat banget. Akhirnya mereka sekeluarga nyelesain lah trek taman safarinya. Mereka jalan terus sampai ke penginapan mereka. Udah tuh Bu Nita ngasih obat dan lain-lain. Sekitar jam 8 malam Rini udah tidur karena efek obat. Bu Nita sama Pak Arif tuh lagi nonton TV di ruang tamu. Tapi tiba-tiba mereka dengar ada suara orang-orang dari mobil karavan sebelah teriak-teriak, ada macan lepas, hati-hati. Dengar suara itu mereka berdua kaget banget dong. Hal yang pertama dilakuin yang ngecek ke kamar anaknya. Pas dicek, anak-anaknya aman nih, masih pada tidur, bahkan udah pulas. Pak Arif bener-bener ngunci pintu sama mastiin jendela tuh ketutup rapat.
Mereka panik banget sebenarnya, tapi mereka juga bisa apa kan selain nunggu matahari terbit. Pas mereka tidur, Pak Arif kali ini dengar ada suara burung. Tapi suara burungnya tuh yang gak mungkin mereka dengar di dataran tinggi gitu loh. Kadang suaranya ngedeket, kadang suaranya ngejauh. Pas suaranya lagi jauh-jauhnya, tiba-tiba ada suara ketokan tapi di kaca kamar mereka. Kayak tok 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 tok, kenceng banget suaranya. Kali ini Bu Nita dengar, tapi pas mereka ngeliat gak ada siapa-siapa dan gak ada binatang apa-apa. Tapi pas Bu Nita negesin matanya, ternyata ada sosok perempuan dari pohon belakang karavan mereka, pakai baju putih panjang, matanya melotot, lagi senyum-senyum sambil ngelambain tangan, kayak dada-dada gitu. Ada sekumpulan anak-anak SMA gitu, satu geng, 3 cewek 1 cowok. Mereka janjian buat main ke salah satu theme park di Jakarta. Oke. Karena emang lagi liburan dan lagi ada promo, salah satu dari mereka tuh ngidein buat ke Dufan, Nat. Mereka jalan tuh berempat ke Dufan. Mereka berempat kita sebut aja namanya Nasya, Dita, Yani, dan Dion. Mereka berempat nyampe Dufan sekitar jam 12-an siang. Di situ si Dita tuh ngidein buat naik Istana Boneka dulu, Nat. Karena di sini Dita tuh sebenarnya takut banget naik wahana-wahana ekstrim. Nah, karena teman-teman itu bertiga mikir kasihan juga Dita kalau nggak naik apa-apa, jadi diain tuh. Jadi wahana pertama yang mereka naikin adalah Istana Boneka. Pas lagi perahunya jalan dan masuk ke terowongannya, si Nasya nih tiba-tiba nyeletuk iseng gitu. Ih, kalau di sini malam-malam bonekanya gerak sendiri tahu gitu. Anak-anak tuh cuma pada ketawa-tawa doang karena posisinya juga mereka lagi bercanda-canda seru kan. Iya. Mereka nunjuk tuh satu boneka yang kanan, satu boneka yang kiri. Pokoknya tuh mereka komen-komenin lah boneka-boneka di sana. Nah, tiba-tiba pas Yani nunjuk bonekanya sambil ngomong, "Ih, kocak banget, boneka di sana mukanya aneh," gitu. Nah, di situ Nasya langsung lihat tuh boneka ditunjuk sama Yani. Tapi di situ posisinya Nasya salfok banget. Bukannya ngeliatin bonekanya, tapi di situ Nasya ngeliat ada kayak sosok cewek di belakang boneka yang Yani tunjuk, tapi cewek ini madep belakang. Dan di situ ternyata waktu udah nunjukin sekitar pukul jam 5 sore. Si Dion tuh bilang, "Ini kan udah sore, berarti udah tinggal beberapa wahana lagi yang bisa kita naikin." Dan anak-anak ngidein dan ngiyain buat naik arung jeram. Kecuali balik lagi si Dita. Dan dia juga bilang kalau misalnya dia takut naik arung jeram, karena katanya pernah ada anak kecil cewek pas naik arung jeram tuh meninggal. Kenapanya? Karena perahunya tuh kebalik, habis itu meninggal, Nat. Dan mayatnya pun katanya nggak ditemuin. Hilang. Anak-anak tuh ya kaget lah dengar kayak gitu, tapi tetap maksa buat ngajakin Dita main karena mereka tetap mau main, masa Dita doang nggak ikut gitu kan. Nah, si Nasya nih posisinya kayaknya rada sebel nih sama Dita. Nasya tuh langsung buru-buru naik kapalnya sambil ngomong, "Elah, lebay banget lo, yang mati juga udah nggak tahu kemana. Kalaupun ada juga dia lagi happy tau naik sama kita." Sembarangan. Bisa gitu. Iya. Nah, akhirnya mereka berempat tuh naik tuh arung jeram karena si Dita pun akhirnya terpaksa buat naik tuh arung jeramnya. Oh, naik dia akhirnya. Seru banget lah, mereka tuh naik satu ban cuma berempat. Lagi-lagi pas mereka lagi seru naik arung jeram, Nasya tuh ngeliat, Nat, di depan mereka, di samping-samping sungai arung jeramnya itu, kayak ada anak cewek berdiri tegak ngeliatin Nasya. Anak ini ngeliatin Nasya dengan tatapan yang tajam banget, mukanya berdarah-darah, dan tangan anak cewek ini cuma satu, karena yang satu lagi putus. Nasya kaget dan merinding banget lah di situ kan. Tapi tetap aja si Nasya tuh denial dan berusaha buat kelihatan tenang biar teman-temannya nggak gimana-gimana. Nah, tiba-tiba pas dia nengok ke belakang ke arah cewek itu, Nasya ngeliat cewek itu langsung terbang ke arah Nasya, dan cewek itu tuh langsung nempelin tangannya ke mata Nasya.